Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan coba menanggapi mereaksi salah satu video dari Habib Bahar yang menjelaskan tentang masalah kalau ada seorang perempuan, kemudian kita mengawini perempuan tersebut, dan si perempuan ini mempunyai ibu, berarti janda, mungkin anaknya janda begitu. Maka selama kita belum menjima si perempuan atau istri kita ini, yang kita kawin ini, kemudian kita mentelaknya, maka kita boleh mengawin ibunya dari istri kita begitu. Tapi sebelum kita menanggapinya panjang lebar, kita saksikan dulu dari video Habib Bahar tersebut. So mama, Ana nikah sama ada janda punya anak perempuan, ya, janda punya anak perempuan. Ini perempuan ini, Ana nikah sama anaknya. Habis akad nikah, belum Ana apa-apain. Kalau Ana sekedar cium atau ini nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Ujung kemaluan ente sudah menempel, maka haram menikahi ibunya. Tapi kalau selama belum nempel begitu, ya main pusar sampai inilah, pusar sampai kepala, ente cerai, itu perempuan nggak ada iddah, ente bisa nikahin ibunya. Itu kalau mau ke fikihnya. Nah, ini kan yang kita bahas tasawuf, perkataan tasawuf. Jadi pilih salah satu, mau menikahi anaknya atau mau menikahi ibunya. Menikahi anaknya berarti meninggalkan ibunya, menikahi ibunya berarti meninggalkan anaknya. Nah, dunia ini anak, akhirat ibunya. Kalau kita melihat video dari Habib Bahar ini, sebenarnya itu kan berangkat dari penjelasannya beliau tentang masalah akhirat itu adalah ibu, kemudian dunia ini adalah anak, kemudian tandirnya masuk ke bab nikah itu. Tapi penjelasan di bab nikah ini sebenarnya kalau ada seseorang janda misalnya mempunyai anak, kita mengawin anaknya, maka sebelum kita menjima, maka kita masih diperbolehkan mengawin ibunya. Hal ini tidak benar secara syariat atau secara fikih, tidak benar. Kenapa kok begitu? Kita lihat nanti komentar dari para ulama kita yang mu'tabar tentunya ya. Pertama kita lihat di dalam kitab Raudhatut Thalibin wa Umdatul Muftin karangannya Imam An-Nawawi. Di sini ada ibarat begini. As-sababus tsalisuh al-musaharatu fa yahrumu biha 'ala ta'bidi arba'un. Jadi sebab yang nomor 3 kita tidak boleh mengawini seorang perempuan adalah musaharah, sebab mantu mungkin bahasanya begitu. Itu haramnya ala ta'bid. Itu ada 4. Pertama, ihadahunna ummu zawjatikah. Pertama adalah ibu dari istri kamu atau istri kita. Jadi ibu dari istri kita ini tidak boleh kita kawini karena haramnya sebab musyaharah. Sebab musyaharah haramnya ala ta'bid, selamanya enggak boleh. Itu kan diharamkan. Ini jelas ibaratnya itu. Kemudian wa ummu zawjatikah minha ka ummika minkah wa sawaun ummahatun nasabi waradha'i. Jadi ibu dari istri kita sama halnya dengan ibu kita. Gampangnya aja begitu. Kemudian as-saniyatuh zawjatu banika wa bani banika wa insafulah atau insafalah bin nasabi waradha'i. Wa qawluhu ta'ala wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Jadi yang nomor 2 adalah istri dari anak kita dan anak-anak kita. Itu gak boleh. Itu meskipun baik nasabnya karena nasab atau karena rodha, itu gak boleh. Karena ayatnya sudah jelas wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum. Itu sudah jelas. Kemudian yang ketiga zawjatul abi wal ajdadi wa in alaw min qibalil abi wal ummi jami'an. Jadi yang nomor 3 adalah istri dari bapak kita sampai ke atas, gampangnya begitu. Kemudian yang nomor 4 bintu zawjati wa bintu zawjatikah minha ka bintikah minkah sawaun bintun nasabi wa radha'i. Yang nomor 4 adalah anak dari istri kita, anak dari istri kita. Itu seperti hanya anak kita, gampangnya begitu, baik dari nasab atau radha. Wa tahrumu salasu al-awlayatu bi mujarradil aqdi bi syarti an yakuna sahihan. Jadi yang 3 tadi, yang
ibunya istri kita, kemudian istrinya anak kita sampai ke bawah, kemudian ketiga adalah istri dari bapak kita maupun ibu kita sampai ke atas, itu diharamkan itu dengan bimujarrodil akdi, dengan mujarrodil akdi saja sudah diharamkan mereka. Kalau akadnya secara syariat, maka secara otomatis yang tiga tadi itu diharamkan meskipun tidak dijima. Kalau begitu bagaimana penjelasan Habib Bahar? Ya tentu ya salah, begitu tidak benar. Apakah ini yang mau kita ikuti? Habib itu pasti benar. Ya jangan. Kalau salah dari siapapun hatta habaib itu jangan diikuti, jangan dibela. Kalau salah ya salah begitu. Jangan dibenarkan begitu. Itu di dalam kitab Raudhut Talibin karangannya Imam An-Nawawi. Kemudian kedua di kitab Kifayatul Akhyar, ini sama sama seperti halnya di dalam kitab Raudhah. Wa arba'un bil musaharati wa hunna ummu zawjati war rabibatu idza qala bil ummi wa zawjatul abi wa zawjatul ibni, sama seperti tadi penjelasannya. هذا هو السبب الثالث وهو المصاهرة فيحرم بها على التعبيد أربعون إحداهن امرأتك وكذا جداتها بمجرد العقد سواء في ذلك من النسب أو الرضاع لقول تعالى وأمهات نسائكم وفي وجه لا تحرم إلا بالدخول كالربيبة وهو ضعيف. Jadi penjelasan ini artinya begini, musaharoh ini haram nanti sebabnya kepada yang dampaknya kepada sebab kita ngawini seseorang atau perempuan itu alat ta'bid itu selamanya. Salah satunya adalah ibu dari istri kita itu haram alat ta'bid. Itu dengan bimujarodil akdi, dengan kita ngakad saja, akad secara syariat itu sudah haram ibu kita itu. Ibu istri kita itu alat ta'bid itu, gak usah diduhul dulu, gak usah, dengan ngakad saja itu sudah diharamkan ibu dari istri kita. Ini apa dasar landasannya? Ayat Al-Quran sudah jelas. Wa ummahatu nisaikum. Dan haram bagi kalian adalah ibu-ibu dari perempuan-perempuan kalian. Jadi istri-istri kalian begitu. Ibu dari istri-istri kita atau ibu dari istri kita itu haram begitu. Gak usah diduhul dulu, gak usah diwatai dulu. Cukup diakad saja secara syariat itu sudah haram begitu. Ibu dari istri kita. Memang di sini ada bahasa seperti ini di Kifayatul Akhir ini. Wa fi wajhin la tahrumu illa bidukhul karabibati wa huwa dhaifun. Memang ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwasanya haramnya ibu dari istri kita itu syaratnya istri kita harus diduhul dulu. Jadi akad tadi tidak menyebabkan haramnya ibu dari istri kita, tapi syaratnya adalah harus didukhul dulu. Ini dikatakan adalah wajhun dhaifun. Ini adalah pendapat yang lemah yang nggak bisa dipakai karena mukhaliful mu'tamad. Tapi apakah setiap mukhaliful mu'tamad nggak boleh diamalkan? Nanti tergantung ya begitu. Tapi jelas dalam ini bertentangan dengan nas Al-Qur'an yang sudah sangat jelas wa ummahatu nisaikum. Niat ini ya sudah jelas apa yang disampaikan oleh Habib Bahar itu tidak benar atau salah begitu ya. Kemudian kalau kita lihat di dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah sebenarnya banyak ya referensinya. Tapi saya nggak bacakan semua, nanti terlalu panjang videonya ya. Kemudian di kitab Mawsu' Al-Fiqhiyah di sini ada ibarat begini. Asarul wat'i fit tahrim bil musaharah. Dampaknya kita mewate yang mengharamkan sebab musaharah. Di sini dikatakan la khilafa bainal fuqaha'i fi annahu yahrumu 'ala ar-rajuli bisababil musaharati 'ala ta'bidi ummu zawjatihi wa in 'alat min nasabin aw rada'in bi mujarradil aqdi 'ala al-binti sawa'un wati'aha am lam yata'ha. Tidak ada perbedaan ulama tentang masalah haramnya bagi seorang laki-laki sebab musaharah. Itu haramnya alat ta'bid ummu zawjatihi, yaitu adalah ibu dari istri kita. Itu diharamkan alat ta'bid sebab musaharah, haramnya begitu. Diharamkan kalau kita sudah mengawini seseorang perempuan maka ibunya haram bagi kita.
yaitu dengan bimujaradil aqdih alal bintih. Jadi dengan sudah kita mengangkat anaknya, maka ibu dari anak tersebut, perempuan tersebut itu sudah haram bagi kita. Itu enggak ada khilaf ulama, itu muktamadnya begitu, karena nas memang Al-Qur'an mengatakan seperti itu. Wa ummahatu nisaikum. Ya gimana ini Habib Bahar bertentangan dengan nas Al-Qur'an, bertentangan dengan fuqaha, ittifaqnya fuqaha. Itu bagaimana? Apakah kita harus mengikuti? Kita tidak mengatakan salah kepada beliau karena beliau habaib, kita harus tetap mengikuti. Apa begitu tindakan kita? Enggak, sebenarnya kan enggak begitu kan. Tetap kalau salah kita salahkan begitu. Ini menunjukkan bahwasanya Habib itu ya bukan maksum, ya jangan ditakdis masalah ilmunya. Kalau Habib itu kan ada Habib Nabil gak keliru dari Pasuruan yang mengatakan Habib ini ya bukan Nabi yang mesti salah begitu. Kalau bahasanya itu dimungkinkan salah, jadi nggak usah ditakdis begitu. Jadi kalau begitu ya ini pelajaran. Jadi kalau salah ya jangan diikuti begitu. Jadi siapa yang diikuti adalah warasatul anbiya al ulama, berarti al ulama warasatul anbiya, ulama begitu. Tapi yang benar-benar ulama begitu. Karena pada era sekarang, pada zaman sekarang banyak orang yang mengaku ulama, dari Habib mengaku ulama, dari ini mengaku ulama gitu. Ilmunya dilihat dulu benar cocok tidak dengan syariat, cocok dengan ulama salam atau tidak begitu. Kalau fikih cocok enggak dengan ashabul madhabnya, cocoknya dengan pengikut-pengikut madhabnya begitu. Kemudian apa dicontohkan oleh Habib Bahar tentang masalah tadi itu yang menarik juga untuk saya tanggapi, mungkin ya tapi nggak panjang lebar, tentang masalah yang mengatakan dunia itu adalah ibu, kemudian dunia itu adalah anak, kemudian akhirat itu adalah ibu. Itu menurut saya menarik untuk ditanggapi. Kenapa? Karena contoh dari beliau itu tidak mencerminkan seperti itu. Kata beliau kan milih salah satunya, milih akhirat atau milih dunia gitu. Kalau dunia itu adalah ibu, dunia itu adalah anak, akhirat itu adalah ibu begitu. Jadi kalau mengawini, jadi kalau milih akhirat berarti sudah meninggalkan dunia. Kalau milih dunia berarti meninggalkan akhirat begitu. Tapi beliau sendiri kalau kita lihat itu, beliau ini kan kaya begitu bahasanya. Bahasanya seperti itu. Maka saya teringat dengan bahasa begini. Sangat lucu sekali seseorang yang ngelarang atau ngelarang orang yang merokok sedangkan dirinya ngerokok. Itu lucu sekali menurut saya. Bagaimana mungkin kamu bisa berpikir secara normal, kamu ini melarang orang yang merokok sedangkan diri kamu itu merokok. Tapi kita tidak berbicara yang kita larang anak kecil dan selain sebagainya, tidak. Ini fi halil ikhtiyar. Begitu. Itu kan lucu. Melarang orang merokok tapi dirinya ngerokok, itu kan lucu begitu bahasanya begitu ya. Dia ada yang imtina atau yang larang orang merokok tapi dirinya ngerokok, itu kan lucu begitu bahasanya gitu. Makanya kalau kita bertindak sesuatu itu, sebelum kita menyuruh pada orang lain, maka suruhlah diri kita untuk melakukan itu. Jangan menyuruh orang lain untuk tidak membanggakan nasab, tapi dirinya membanggakan nasab. Itu kan lucu begitu bahasanya. Ya mungkin itu ya yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya jazakumullah ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.